Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih dalam Renungan Bina Iman GKI Klasi Solo. Mari sebelum kita bersama-sama untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Puji syukur Tuhan untuk setiap bentuk penyertaan-Mu dan berkat-Mu bagi kami hari lepas hari. Kami juga bersyukur untuk waktu yang Kau telah sediakan sehingga pada kesempatan kali ini kami akan bersama-sama untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya hikmat-Mu turun atas kami ke Tuhan ketika kami membaca dan merenungkan firman-Mu, supaya apa yang kami baca dan apa yang kami renungkan dapat kami resapi dan dapat kami praktikkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Hanya di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami mengangkat doa ini. Amin. Ya, saudara-saudara yang terkasih, bacaan pada hari ini saya ambil dari Ayub pasal 23 ayat 1 sampai 9, dilanjutkan ayat 16 dan 17. Ayub pasal 23 ayat 1 sampai 9, dilanjutkan ayat 16 dan 17. Tetapi Ayub menjawab, "Sekarang ini keluh kesahku menjadi pemberontakan. Tangannya menekan aku sehingga aku mengaduh. Semoga aku tahu mendapatkan dia dan boleh datang ke tempat ia bersemayam. Maka akan kupaparkan perkaraku di hadapannya dan kupenuhi mulutku dengan kata-kata pembelaan. Maka aku akan mengetahui jawaban-jawaban yang diberikannya kepadaku, dan aku akan mengerti apa yang difirmankannya kepadaku. Sudikah ia mengadakan perkara dengan aku dalam kemahakuasaannya? Tidak, ia akan menaruh perhatian kepadaku. Orang jujurlah yang akan membela diri di hadapannya, dan aku akan bebas dari hakimku untuk selama-lamanya. Sesungguhnya, kalau aku berjalan ke timur, ia tidak di sana, atau ke barat, tidak kudapati dia. Di utara aku cari dia, ia tidak tampak. Aku berpaling ke selatan, aku tidak melihat dia." Ayat ke-16. Allah telah membuat aku putus asa, Yang Maha Kuasa telah membuat hatiku gemetar. Sebab bukan karena kegelapan aku binasa, dan bukan juga karena mukaku ditutupi gelap gulita. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara terkasih, tahun 2020 awal sampai tahun 2023, selama kurang lebih 3 tahun atau 2 tahun, setiap kita semua hidup dalam ketidakpastian. Nah, suatu hari ada seorang ibu, jadi dia itu penjual baju grosiran dan eceran. Jadi pekerjaannya adalah menjual baju mengelilingi kompleks perumahannya. Nah, dari mana dia mendapatkan stok baju? Dia mendapatkan stok baju di sebuah pasar yang jauh dari rumahnya. Nah, karena pandemi COVID, maka sangat terbatas akses sang ibu untuk menuju ke pasar. Bahkan beberapa jalan ditutup dan tidak boleh dilewati. Dan pasar pun juga ikut tutup kebanyakan. Akhirnya sang ibu itu kebingungan. Selama seminggu penuh ia berada di rumah dan tidak mengerjakan apa-apa karena ia bingung apa yang harus ia lakukan, apa yang harus ia kerjakan di masa-masa yang sangat terbatas pada saat itu. Nah, tiba-tiba ia menemukan nota belanjaan dari pasar yang menjual stok baju-bajunya. Di situ tertera nomor HP, dan akhirnya sang ibu mencoba untuk menelpon nomor tersebut. Dan ternyata tersambung dengan pemilik penjual stok baju-baju yang biasanya ibu itu beli. Akhirnya sang ibu membeli baju dengan dikirim melalui ojek online. Dan akhirnya terkirim melalui ojek online sampai ke rumahnya. Nah, karena sudah ada stok baju itu yang siap untuk dijualkan, akhirnya sang ibu pergi keluar rumah berkeliling di sekitar perumahannya, di sekitar kompleks untuk menjual baju-bajunya. Di tengah kewaspadaan yang sangat besar, di tengah keterbatasan yang sangat terbatas,
sang ibu tetap berani untuk menjalankan pekerjaannya meskipun di luar sana sangat terbuka dengan ketidakpastian. Nah, saudara-saudara, setiap manusia itu pasti memerlukan yang namanya kepastian. Kepastian ini menjadi batu pijakan untuk manusia bisa melangkah ke depannya. Bisa menjadi alasan untuk manusia bisa beranjak lagi keluar untuk melangkah ke depan. Nah, namun bagaimana kalau tiba-tiba kita diperhadapkan dengan sebuah permasalahan yang tidak pasti, sebuah peristiwa yang penuh dengan ketidakpastian, sama seperti yang dirasakan oleh sang ibu tadi, sang ibu penjual. Nampaknya bacaan kita pada hari ini juga menggambarkan bagaimana peristiwa yang tidak pasti, bagaimana perasaan yang tidak pasti, yang nampak dari pengalaman hidup Ayub. Dalam bacaan kita hari ini, Ayub mencoba untuk mencari Allah. Dia mencari Allah untuk meminta pembelaan atas apa yang sudah dia alami, atas penderitaan yang dia alami. Ayub mencari pembelaan. Meskipun dalam perikop dikatakan Ayub itu tidak menemukan Allah. Hal ini terlihat dalam ayat ke-8 ketika Ayub mengatakan, "Sesungguhnya kalau aku berjalan ke timur, ia tidak di sana. Atau ke barat, tidak kudapati dia." Nah, saudara-saudara yang terkasih, meskipun dalam kondisi yang seperti ini, kondisi yang penuh dengan ketidakpastian, Ayub berjalan ke timur, ternyata Allah tidak ada. Ayub berjalan ke utara atau ke barat, juga Allah tidak ada di sana. Tapi Ayub tetap berani untuk melangkah demi mencari Allah. Perjalanannya dipenuhi dengan keberanian untuk mencari Allah yang tidak pasti. Allah di utara tidak ada, Allah di barat juga tidak ada, di timur juga Allah juga tidak ada, dan lain sebagainya. Ibaratnya Ayub ini berjalan di jalan yang penuh kabut. Nah, saudara-saudara yang kasih, terkadang hidup kita juga seperti itu. Terkadang hidup kita dipenuhi dengan ketidakpastian. Mungkin hari ini kita akan bersenang-senang, tapi besok mungkin kita mengalami perasaan yang menyakitkan. Entah itu kita disakiti oleh rekan kerja, entah itu kita disakiti oleh sesama anggota jemaat, atau entah itu kita disakiti oleh orang asing sekalipun yang tidak kita kenal, atau bahkan kita disakiti oleh seseorang yang kita kenal dengan dekat dan bahkan orang yang kita sayangi. Nah, namun akhirnya saudara-saudara, kita bisa melihat bahwa sebenarnya pengalaman Yesus juga seperti itu. Yesus juga berjalan di dalam jalan yang penuh kabut. Misalnya, ketika Yesus berada di padang gurun, ketika ia dicobai oleh Roh Kudus, Yesus berjalan di jalan yang penuh tidak kepastian. Ia tidak tahu apakah nanti di padang gurun ada makanan, apakah di padang gurun Yesus menemukan air, apakah Yesus menemukan tempat tidur di padang gurun. Yesus tidak tahu. Malahan Yesus di sana dicobai oleh iblis. Nah, baik Ayub maupun Yesus juga merasakan hal yang sama yang kita rasakan, yakni berjalan di tengah ketidakpastian. Yesus di situ tidak diberitahu Allah, apakah nanti kamu di padang gurun kamu akan pergi ke sini. Nanti di padang gurun hati-hati ya, kamu akan dicobai oleh iblis. Nanti di padang gurun kamu harus ke situ menemukan ini dan lain sebagainya. Bahkan sesosok atau seorang Yesus pun juga berjalan di tengah kabut yang sangat pekat. Tapi dari itu semua, selain memiliki keimanan yang sangat teguh, mereka berdua juga memiliki yang namanya keberanian. Keberanian untuk apa? Keberanian untuk melangkah, berjalan di jalan yang penuh dengan kabut. Nah, maka itu saudara-saudara yang terkasih, kiranya hari ini kita belajar dari Ayub yang berani untuk masuk dalam hidup yang tidak pasti. Hal yang harus kita ingat dan selalu kita ingat adalah bahwa Yesus pun juga berjalan di tengah kabut yang tidak pasti. Dan kita harus selalu ingat bahwa Yesus juga selalu membersamai kita dalam perjalanan di lorong ketidakpastian yang hidup kita jalani masing-masing dalam keterbatasan yang ada. Sehingga pada akhirnya kita yang berjalan
di dalam lorong yang penuh dengan ketidakpastian ini akan dipersembahkan kepada hal yang pasti bersama dengan Yesus. Amin.